Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini saya minta waktu sebentar untuk tugas guru penggerak saya Pak, yaitu mewawancarai kepala sekolah tentang kasus-kasus yang pernah dialami di sekolah ini, atau kasus-kasus yang membuat Bapak dilema, terutama tentang etika, soal etika dalam ruang lingkup sekolah Bapak. Boleh Pak? Bisa. Ini Pak, ini dari beberapa pertanyaan dari beberapa hal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, baik. Dalam penyelesaian tentang masalah etika ataupun masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekolah, terutama di tingkat anak-anak menyangkut tentang perhubungan, itu memang hal yang sangat penting karena itu menyangkut tentang masa depan anak juga secara psikologi. Maka yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah, kemudian setelah mengidentifikasi masalah itu, kemudian saya merumuskan untuk dicari solusi. Misalkan dalam sebuah perkara etika moral, maka itu yang saya lakukan adalah mewawancarai ataupun memanggil anak tersebut dalam kaitan dengan siswa. Kemudian saya tanyakan, setelah itu saya mengambil informasi juga dari pihak lain, dalam hal ini pihak yang termasuk dalam hal ini untuk dilakukan yang berlaku perlindungan terhadap anak. Oh, jadi Bapak kolaborasi dengan pihak lain Ya. terkait masalah yang anak-anak ini apa ya? Ya. Terus untuk mengambil solusi Bapak perlu ada kolaborasi dengan orang lain, mungkin orang tua, dengan panggilan anak juga gitu, kira-kira apa ya? Ya, kalau untuk menyangkut tentang solusi itu, pertama kita mewawancara anak tersebut, kemudian pihak-pihak yang terkena ini, misalnya ada yang melakukan perhubungan terhadap anak, maka kita panggil ada yang melakukan perhubungan. Kemudian yang kedua adalah orang tua. Kita lihat latar belakang orang tua, kita cek bagaimana keseharian anak itu dengan orang tua, hubungannya antara anak dengan orang tua. Jadi informasi itu kita sudah dapatkan, lalu kita bisa mengambil sebuah kebijakan. Ini keputusan berkaitan dengan Oke. Jadi mau ambil solusi itu harus berkolaborasi dengan anak yang berhubungan, terus orang tua yang Ya. latar belakang orang tua dari berbagai sumber. dari berbagai sumber apa? Oke, Pak, ini pertanyaan kedua. Bagaimana Bapak mengambil keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama. Jadi ada dua kepentingan yang sama. Bagaimana Bapak memilih kepentingan salah satu untuk mengandung nilai kebajikan? Ya, tentunya yang pertama kita melihat persoalan, kita melihat permasalahan. Permasalahan itu kita telaah, kemudian kita lakukan yang namanya pendalaman persoalan ataupun kaitan dengan kalau itu dua hal yang sama. Yang kedua, kita lihat juga ada manfaat tidak dengan perkembangan siswa ataupun perkembangan sekolah ke depan. Kalau itu menyangkut tentang sekolah ke depan, kebaikan untuk sekolah ke depan, maka kita harus utamakan itu. Kita mengutamakan kepentingan sekolah dan siswa daripada kepentingan yang lain. Terus ini Pak, pertanyaan berikut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak selama ini lakukan dan dianggap efektif dalam mengambil keputusan soal kasus-kasus dilema tersebut Pak? Ya, dari awal saya sampaikan bahwa ketika ada persoalan tidak serta-merta kita langsung mengambil kesimpulan, tetapi kita harus mempelajari dulu. Mempelajari di bawah sini adalah kita melihat persoalan itu, kita wawancarai, kita tanyakan ya pihak yang termasuk terlibat dalam masalah itu, kemudian kita membuat peta, dalam hal ini membuat kerangka supaya dalam pengambil keputusan itu tidak merugikan pihak yang lain. Jadi ada prosedur yang harus kita lewati
Terus yang pertama tadi harus kita lakukan semacam tanya jawab singkat atau wawancara singkat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ataupun persoalan. Kemudian yang kedua, setelah kita dapat informasi, kita bertukar pikiran yang pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini kalau itu menyangkut dengan orang tua, kalau itu menyangkut guru, maka kita harus berkewajiban untuk bekerja sama dengan pihak pengawas. Terus Bapak, kalau selama ini ada hal-hal yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan tersebut, Bapak? Ya, jelas setiap persoalan pasti ada tantangan. Tapi tantangan itu bisa kita hadapi manakala kita yang hadapi itu juga dengan pikiran yang jernih, dengan cara-cara yang elok, sehingga tidak menjadi beban untuk kita. Terus yang berikut lagi pertanyaannya, apa Bapak mempunyai tataran atau jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut dan langsung menyelesaikan di tempat atau hari berikutnya, atau mungkin ada prosedur-prosedur lain yang Bapak punya solusi untuk menyelesaikan masalah, mungkin masalahnya hari ini atau besok baru diselesaikan, apakah itu langsung hari ini diselesaikan atau nanti besok baru diselesaikan? Ya, selama ini yang terterapkan itu tergantung urgensinya, tergantung persoalan. Kalau persoalannya ya yang dibutuhkan segera, maka saya langsung menyelesaikan pada saat itu. Tapi kalau persoalan itu membutuhkan pihak lain, maka harus kita buatkan jadwal, termasuk juga jadwal pemanggilan. Kalau berkaitan orang luar, maka misalnya orang tua, maka kita harus buatkan jadwal pemanggilan, surat pemanggilan kepada orang tua atau pihak lain yang terlibat di dalamnya. Jika kalau itu hanya menyangkut siswa, bisa kita selesaikan di saat itu, maka kita langsung tanpa melalui membuat jadwal untuk penyelesaiannya. Jadi bisa diselesaikan pada saat itu. Ada faktor-faktor yang mempermudah untuk menyelesaikan kasus ini, Bapak sekali? Ya, sudah tentu adalah yang pertama faktor intern. Ini kalau di lingkungan sekolah ada guru, kemudian ada siswa, kalau guru proaktif juga untuk diminta keterangannya, maka itu akan mempermudah untuk penyelesaian. Tapi kalau guru yang memang tidak mau dalam hal ini akan diam gitu, tidak proaktif atau pasif itu, maka tentu butuhkan waktu untuk penyelesaian. Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, dapat disimpulkan mungkin pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut, Pak? Ya. Kalau pengalaman saya bahwa dalam menyelesaikan persoalan itu pertama kita harus menduduki persoalan itu pada porsinya, sehingga ketika kita mengambil sebuah kesimpulan, kita mengambil sebuah solusi, maka solusi itu bisa betul-betul berada pada jalur yang semestinya. Yang kedua, saya melihat bahwa setiap orang itu punya karakter yang berbeda, punya sifat yang berbeda. Maka kita harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi, sehingga ketika mengambil kesimpulan itu tidak terjebak dalam karakter manusia yang terhadap kita. Pak, mungkin itu saja wawancara saya. Terima kasih atas waktunya, Pak.